Puji Tuhan. Amin. Sukacita sekali bisa bersidang bersama dengan saudara-saudari yang ada di Cimahi, dan juga kemarin malam saya juga ada bersekutu dengan saudara-saudari yang dari Tasik, dan juga ada di sini dari beberapa kota kabupaten di Jawa Barat ya. Amin. Dan saya dengar karena saya mau datang, maka sidang yang tadinya di lantai 1 cepat-cepat dibawa ke lantai 2. Semoga kedatangan saya berikutnya langsung ke lantai 3. Nah. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, pagi ini saudara-saudara bersekutu dengan saya untuk bisa berbagi dengan saudara-saudari apa makna dari sidang pemecahan roti. Di sini kita sudah menyediakan lembarannya. Mari kita baca saudara-saudari, yaitu 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Amin. Kita bergiliran membaca ayat 23 saudara, 24 saudari, dan seterusnya. Ayat 23. Sebab yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, saudari. Amin, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Baik, kita lanjutkan 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Baik, saudara-saudari, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Korintus, di mana Paulus menulis kembali perihal mengenai pemecahan roti. Sebenarnya Paulus secara fisik tidak pernah mengikuti sidang pemecahan roti bersama Tuhan, kecuali murid-murid Tuhan. Mengapa? Karena memang Rasul Paulus beroleh selamat belakangan. Tetapi saya yakin Rasul Paulus bertemu dengan Petrus, bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian rasul-rasul menceritakan satu peristiwa yang sangat penting sebelum Tuhan mati di atas kayu salib. Pada malam itu adalah malam Paskah. Kemudian Tuhan setelah menyelenggarakan perjamuan Paskah, Tuhan memulai satu pesta yang Tuhan dirikan. Pesta ini disebut perjamuan Tuhan, atau disebut meja Tuhan, atau sekarang yang kita lebih kenal adalah pemecahan roti. Nah, saudara-saudari, bagi saudara-saudari yang masih baru, pemecahan roti kita perlu mengenal mengapa kita perlu memecahkan roti. Bagi saudara-saudari yang sudah lama, kita juga perlu diperbarui. Karena
Jangan-jangan kita sudah lama mengikuti sidang pemecahan roti, tetapi akhirnya hati kita menjadi hamba. Kita sudah merasa, ya ini biasa, ini adalah rutinitas. Saudara-saudari, semoga persekutuan pagi ini menyegarkan kita semua, memulihkan kita semua. Di dalam gereja banyak sidang, tetapi dari begitu banyak sidang, sidang satu-satunya yang Tuhan dirikan langsung adalah sidang pemecahan roti. Nah, kemarin kita mengadakan sidang pemberkatan nikah. Itu bukan sidang yang didirikan Tuhan. Itu karena keperluan manusia, maka kita mengadakan sidang pemberkatan. Tapi saudara-saudari, sidang pemecahan roti ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mendirikan sidang ini. Tuhan mendirikan meja Tuhan. Karena itu dari begitu banyak macam sidang, hanya sidang inilah satu-satunya yang Tuhan dirikan dan bagi kepentingan Tuhan. Jadi apabila kita mengabaikan sidang ini, sebetulnya kita berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudari, mengabaikan belum tentu juga hanya tidak sidang. Tentu tidak bersidang, mengabaikan sidang. Tetapi mengabaikan sidang juga berarti kita sudah ada di dalam sidang, tetapi kita tidak membebaskan roh. Kita tidak datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ini juga mengabaikan sidang. Oh, kalau kita mengabaikan sidang yang Tuhan dirikan satu-satunya ini, sesungguhnya kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu, pembahasan sidang pemecahan roti bukan sekedar hanya untuk orang-orang yang baru. Juga bukan sekedar untuk nanti pendirian kaki dian emas yang baru. Sidang pemecahan roti perdana. Tetapi saya merasa amin bahwa mengenai pemecahan roti ini perlu secara berkala dibahas kembali. Disampaikan kembali. Supaya kita semua boleh menikmati sidang ini sampai kita memuaskan hati Tuhan. Karena sidang ini bukan melulu untuk kita. Sidang ini sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Maka tadi kalau kita lihat beberapa kali, Tuhan berkata, ini adalah peringatan akan aku. Maka saudara-saudari, semoga melalui persekutuan siang ini, kita berdoa. Tuhan, beri aku pewahyuan-Mu mengenai pemecahan roti. Supaya aku memiliki sikap yang tepat. Supaya aku memiliki tindakan yang tepat. Sehingga aku boleh memuaskan hati-Mu. Saudari, maka saya akan bersekutu 3 poin. Poin pertama adalah makna pemecahan roti berdasarkan 1 Korintus pasal 11. Kemudian poin kedua, pemecahan roti berdasarkan 1 Korintus pasal 10. Dan terakhir, apa saja yang kita perlu perhatikan di dalam pelaksanaan pemecahan roti. Saudari, di 1 Korintus pasal 11. Di situ ada disebut roti dan cawan. Kalau kita baca dengan teliti, roti dan cawan di pasal 11 dengan pasal 10 itu adalah penekanannya yang berbeda. Walaupun sidang yang sama, tetapi penekanannya berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di pasal 11, roti dan cawan itu lebih mengacu kepada tubuh dan darah Tuhan secara personal. Nah, roti melambangkan tubuh Tuhan. Kemudian anggur yang ada di dalam cawan itu melambangkan darah Tuhan. Ini mengacu kepada persona Tuhan sendiri. Tetapi roti yang ada di pasal 10 itu tidak hanya kepada Tuhan saja. Tetapi roti yang ada di pasal 10 itu sudah termasuk kita. Karena kita juga adalah bagian dari tubuh Kristus.
Amin. Nah, untuk itulah maka kita perlu melihat roti dari dua sudut pandang, dari pasal 11 dan pasal 10. Saudari, di pasal 11 Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yaitu melalui makan, kemudian melalui minum. Ini adalah peringatan akan Tuhan. Saudari, Anda coba renungkan. Ini unik tidak? Memperingati seseorang melalui makan dan minum. Saya kira ini adalah satu-satunya di dunia. Kalau kita memperingati orang yang kita cintai, yang meninggalkan kita. Dalam hal ini ya adalah meninggal dunia. Nah, biasanya di setiap suku bangsa punya momen-momen khusus untuk mengingat orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam keluarga. Nah, kalau orang Chinese biasanya di bulan 4. Ya, karena bulan 4 itu 4 bahasa Mandarinnya si. Nah, si itu mendekati kata si, meninggal. Nah, biasanya mengingat orang-orang yang kita kasih yang meninggalkan kita dengan cara apa? Pergi nyekar ke makam. Lalu kita memandangi fotonya. Lalu ya sudah, itulah mengingat orang yang kita kasihi yang meninggalkan kita. Tapi tidak pernah ada orang yang kita kasih yang akan meninggalkan kita berkata kepada kita, kalau kamu mau mengingat aku, makanlah dan minumlah. Itu cuma Tuhan Yesus. Betul tidak ya? Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Caranya gimana ingat Tuhan? Melalui makan. Melalui minum. Amin. Saudara-saudari, pernah nggak Anda membayangkan mengapa harus demikian? Karena makan mengandung dua makna. Makan ini termasuk minum ya. Mengandung dua makna. Makna pertama, makan adalah bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudari, di seluruh badan kita ini, yang kita kenakan itu bukan bersatu dengan kita. Itu baru nempel. Ya, termasuk kacamata yang saya pakai, pakaian yang saya kenakan, ini semua nempel. Karena bisa saya lepas, saya bisa ganti yang baru. Tetapi apa yang bersatu dengan saya adalah apa yang saya makan. Apa yang saya makan menjadi satu dengan saya, bahkan menjadi unsur penyusun diri saya. Sejak saya lahir sebagai seorang bayi, sampai sekarang, yang menyusun diri saya adalah apa yang saya makan. Nah, saudara-saudari, ketika Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka ketika kita makan roti itu, ini adalah peringatan yang terbaik. Peringatan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, karena Tuhan mau memberitahu kita. Dengan melalui makan ini, kau baru bisa bersatu dengan aku. Aku baru bisa bersatu denganmu. Saudara-saudari, ini adalah perjanjian pertama Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat perjanjian kepada manusia. Dan perjanjian pertama Tuhan kepada manusia adalah perjanjian makan. Tuhan membawa manusia di Taman Eden. Dan di pusat Taman Eden itu, Tuhan menanamkan pohon hayat. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, Adam dan Hawa, bahwa di tengah-tengah taman ini ada pohon hayat. Tetapi ada satu pohon yang berdekatan dengan pohon hayat, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya, karena ketika kau makan buahnya, kau akan mati. Tapi kita tahu, Adam dan Hawa tidak memilih pohon hayat, tapi justru memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon hayat menandakan Allah sebagai sumber hayat.
pohon pengetahuan melambangkan atau menandakan iblis sebagai sumber maut. Saudara-saudari, Tuhan ingin pertama-tama manusia mengenal dan mengetahui adalah perihal makan. Tuhan tidak mengatakan kepada manusia, kau lakukan ini, kau lakukan itu. Pertama kali ketika menciptakan manusia. Tapi pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Allah langsung mengadakan perjanjian perihal makan. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai bejana untuk diisi oleh hayatnya. Supaya hayatnya bisa bersatu dengan manusia. Dan cara yang terbaik bersatu adalah makan. Makan. Saudara-saudari, karena itu penyembahan yang paling menyenangkan Allah, amin, adalah kita makan Dia. Peringatan yang terbaik akan Dia adalah melalui makan Dia. Amin. Oh, ketika Allah melihat seluruh anak-anaknya makan, itulah saat Tuhan paling bahagia. Ini yang paling ngerti pasti mama-mama ya. Kok enggak amin mama-mama? Kalau Anda sudah masak, lalu masakan Anda ditaruh di meja, lalu Anda ingin anakmu makan, tapi semua anakmu begini saja. Lalu pergi, meninggalkan meja makan. Kau bahagia? Tidak. Kapan kau bahagia? Ketika anak-anakmu datang, satu-satu merebut. Wah. Jeri lelamu itu impas. Dari pergi ke pasar, membeli bahan, lalu memasak, keringatan kena asap di dapur, lalu begitu tersedia di meja makan, seluruh anak-anak datang menyerbu. Wah, rasa-rasanya jeri lelamu jadi langsung hilang. Benar tidak? Ini bapak-bapak pasti tidak ngerti, termasuk saya. Nah, saudara-saudari, Allah juga demikian. Kita datang ke meja Tuhan karena Tuhan menjamu kita. Kemarin perjamuan itu, pemberkatan nikah, hostnya saudara Diki. Dia tuan rumahnya, mengundang kita. Amin. Tapi pagi ini, perjamuan ini, hostnya adalah Tuhan Yesus. Yang mengundang kita datang ke mejanya untuk makan. Demikian kita mengingat Dia. Karena Dia ingin kita bersatu dengan Dia. Amin, saudara-saudari. Baik. Yang kedua, makan juga mengandung arti bersandar Tuhan. Bersandar. Tidak makan, tidak akan kuat. Di Yohanes pasal 6 Tuhan berkata, kau makan aku, kau akan hidup oleh aku. Dari setiap minggu, ketika kita mengambil roti itu, dan ketika kita makan, harusnya Anda sadar bahwa aku bisa hidup, aku bisa kuat, karena aku bersandar Tuhan. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tanpa makan Tuhan, aku bukanlah apa-apa. Aku tidak punya kekuatan. Saudari, sesungguhnya seluruh kekuatan kita sumbernya adalah melalui makan Dia. Amin. Saya hidup paling tidak di dunia ini sudah setengah abad, lebih sedikit. Dan saya menempuh hidup gereja juga sudah puluhan tahun. Melayani Tuhan juga puluhan tahun. Tidak mudah. Tetapi saya bisa bersaksi. Yang memberi saya kekuatan. Yang memberi saya dorongan. Bukan yang luaran. Jujur, kadang luaran membuat saya juga kecewa. Membuat saya juga betul-betul putus asa. Tetapi Tuhan selalu mengundang saya setiap minggu datang padanya. Datang ke mejanya. Maka setiap kali saya mengambil roti itu, saya juga berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa setia menyalurkan tubuhmu
supaya aku boleh memakannya. Karena dengan demikian aku boleh mendapatkan kekuatan. Aku tidak bisa hidup tanpa makan. Aku tidak bisa kuat tanpa makan. Kan tuh, ya Tuhan, aku bersandar padamu. Itulah prinsip pohon hayat. Prinsip pohon hayat adalah membawa kita bersandar melalui makan. Tapi apa prinsip pohon pengetahuan? Prinsip pohon pengetahuan adalah mandiri, merdeka. Saya tidak perlu Allah, saya bisa, saya mampu. Saudara-saudari, karena memang pohon pengetahuan ini menandakan iblis. Iblis di kitab Yesaya, dia berkata 5 kali, aku hendak. Sampai terakhir, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia memberontak kepada Allah. Dia merdeka dari Allah. Akhirnya itulah kejatuhan. Demikian pula manusia. Ketika manusia mengambil pohon pengetahuan itu, manusia juga bersikap mandiri terhadap Allah. Bahkan Hawa dan Adam pun belum sempat bertanya kepada Allah, boleh nggak aku makan ini? Tapi mereka sudah mengambil keputusan memakan buah itu. Saudara-saudari, hari ini kita harus sadar, kita adalah anak-anak Tuhan, sandaran kita, andalan kita, sumber kekuatan kita. Amin. Sumber segala sesuatu kita adalah Tuhan. Adalah pohon hayat. Karena Tuhan mau kita bersandar Dia. Haleluya. Itulah yang Paulus katakan di surat Filipi. Segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam Dia yang menguatkan aku. Di dalam Dia, sang kuat itu. Amin. Di dalam Dia itu berarti berkaitan dengan kesatuan. Sekali lagi, berkaitan dengan kesatuan itu berbicara soal makan. Saudara-saudari, amin. Kalau kita tidak datang ke pesta ini, ke perjamuan ini, berarti kita juga hidup secara mandiri. Bisa nggak Anda kuat? Tidak akan bisa. Oh, karena itu kita harus menyadari, selama kita ada kesempatan, kita perlu datang mengingat Dia melalui makan minum Dia. Ini menunjukkan saya bersatu dengan Dia, saya bersandar Dia. Kemudian makna roti dan cawan di pasal 11 ini mengandung makna yang kedua, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Saudara-saudari, kata-kata di sini adalah memberitakan kematian Tuhan, bukan memperingati kematian Tuhan. Ini berbeda. Tuhan berkata, peringati aku. Ini menjadi peringatan akan aku, akan personanya. Tetapi bukan memperingati kematian Tuhan. Mengapa ini berbeda? Karena Tuhan tidak mau kita menjadikan ini semacam upacara. Semacam perayaan yang punya liturgi. Perayaan yang akhirnya menjadi suatu budaya. Menjadi suatu upacara yang mati. Kita bukan memperingati kematian Tuhan. Tetapi kita mengingat Tuhan. Dan memberitakan kematian Tuhan. Saudari, kata memberitakan itu mengandung arti memamerkan. Ya, artinya meja ini adalah meja display. Nah, Anda kalau pergi ke pameran, ada meja-meja display. Meja ini adalah meja pameran. Memamerkan apa? Tadi kita lihat ada satu piring yang di dalamnya ada roti. Ada satu cawan, di dalamnya ada anggur. Roti melambangkan tubuh Tuhan. Anggur melambangkan darah Tuhan. Roti dan anggur terpisah. Tubuh dan darah terpisah. Ini berarti di atas meja ini memamerkan adanya kematian. Ini yang disebut
memamerkan kematian Tuhan. Jadi memberitakan kematian Tuhan adalah memamerkan kematian Tuhan, menyiarkan kematian Tuhan, bukan memperingati. Nah, ini bukan seperti orang ulang tahun, memperingati hari kelahiran, lalu kalau orang meninggal, kita mengingat hari kematiannya, lalu setiap hari kematiannya pergi ke kuburan, mengingat, pergi nyekar. Itu adalah budaya manusia. Tetapi Tuhan bukan menyuruh kita demikian. Tuhan berkata, kau memperingati aku dan beritakanlah kematianku sampai aku datang. Betul tidak, saudari? Ya, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita bukan berdoa, Tuhan kami memperingati kematian-Mu. Itu bukan kata Alkitab, itu katamu. Amin. Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Karena itu kita ganti berdoa. Tuhan, kami di sini memberitakan kematian-Mu. Kami menyiarkan kematian-Mu. Kami memamerkan kematian-Mu. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena melalui kematian Tuhan ada perkara besar. Di dalam kematian Tuhan, Tuhan menyingkirkan segala hal-hal negatif di alam semesta, dan Dia melepaskan hayat ilahinya. Di dalam kematian Tuhan, paling tidak, Tuhan membereskan dosa manusia. Tuhan mengampuni dosa-dosa manusia. Amin. Tuhan menyalibkan manusia lama. Tuhan mengakhiri ciptaan lama. Tuhan juga melalui kematiannya meremukkan kepala si ular. Oh, haleluya. Maka segala perkara negatif melalui kematian Tuhan dibereskan. Dan yang positif adalah Dia melalui kematiannya sebagai sebiji gandum, Dia melepaskan hayat ilahinya. Karena itu kematian yang satu ini sebetulnya tidak perlu ditangisi. Tetapi kita perlu bersorak riang. Bersorak-sorai karena kematiannya. Tentu bukan berarti tidak boleh menangis. Kapan kita diharukan oleh kasih Tuhan, kita boleh mencucurkan air mata. Tetapi bukan seperti kebiasaan orang berduka. Ya, tentu sangat manusiawi orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita berduka, kita menangis. Itu normal dan wajar. Tetapi dengan sikap seperti ini, merespon kematian Tuhan, itu yang keliru. Karena Tuhan bukan ingin kita menangisi kematiannya. Tetapi Tuhan ingin kita memberitakan kematiannya. Memamerkan kematiannya. Mengapa? Karena melalui kematian ini, seluruh perkara negatif di dunia Tuhan bereskan. Dan melalui kematiannya, Dia menyalurkan, membebaskan hayat ilahinya. Sebagai sebiji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Dan menghasilkan banyak butir. Maka untuk itulah Tuhan mendirikan meja ini supaya kita boleh memamerkan ke seluruh alam semesta. Haleluya! Dia telah mati bagiku. Maka seluruh perkara negatifku sudah dibereskan. Dan melalui kematiannya, aku boleh mendapatkan hayat ilahinya. Karena itu saudari, ketika kita datang pemecahan roti, tidak boleh berdiam diri. Juga tidak boleh datang dengan sedih. Kita harus datang dengan gembira. Amenmu kurang gembira. Kita harus datang dengan gembira. Datang dengan sukacita. Kesedihanmu taruh di depan, jangan dibawa masuk. Begitu Anda bawa masuk, bebaskan roh. Bersorak riang. Haleluya. Haleluya. Dia telah mati bagiku. Aku memberitakan kematiannya. Masalahku sudah selesai. Saudari, apa sebetulnya masalah kita?
Mungkin kita pikir, wah penyakit. Anda harus tahu, penyakit dari dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan di dalam maut mengandung banyak produk. Apa produk maut? Penyakit. Apa produk maut? Tua. Apa produk maut? Gelisah. Apa lagi produk maut? Stres, depresi. Itu semua produk maut. Sumbernya dari dosa. Dan siapa yang membereskan dosa? Tidak ada satu manusia yang bisa bereskan dosa. Siapa yang bisa? Tuhan. Dia di atas salib. Dia berdarah. Dan oleh darahnya, Ibrani berkata, dosa-dosa kita diampuni. Yohanes juga memperkenalkan Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Jadi saudari, kematian Tuhan untuk itulah bukan ditangisi dengan duka cita. Kalau kita menangis karena kita terharu. Betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan benar-benar dengan kasih-Nya yang total, yang tuntas, yang mutlak, Dia betul-betul mengasihi kita. Dan untuk itu aku terharu. Aku menangis, tapi bukan nangis dengan duka cita. Ini berbeda. Tangisan kita, tangisan yang sukacita. Amin. Supaya Anda tidak salah paham ya. Suatu hari pada waktu perayaan Paskah, pernah Hollywood membuat satu film. Nah, film itu cukup terkenal. Masih ingat judul? The Passion. Wah, orang melihat film itu. Waduh, Tuhan bagaimana disiksa, menderita. Wah, yang tidak tahan pasti nangis. Tapi nangisnya adalah nangis kasihan. Betul ya? Tapi itu tidak tepat. Kita menangis bukan karena kasihan. Betul, secara manusiawi itu kasihan. Tapi itu Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih itu? Karena dengan cara itulah Dia membereskan semua yang negatif. Dengan cara itulah Dia melepaskan hayat ilahinya. Dan untuk itu Dia ingin semua anak-anak Tuhan bergembira. Memamerkan. Memproklamirkan. Memberitakan. Amin, saudara-saudara. Ini seperti ketika Indonesia 17 Agustus 1945 sudah diumumkan merdeka. Tapi banyak orang-orang di daerah yang terpencil belum tahu Indonesia merdeka. Kayak itu begitu ketemu tentara Jepang masih takut. Nah, untuk itulah perlu pemberitaan. Begitu diberitakan Indonesia merdeka, wah tidak takut lagi sama Jepang. Kenapa? Karena sudah merdeka. Jadi saudari, proklamir itu penting sekali. Kalau kita tidak memproklamirkan, maka kita akan ditakut-takuti oleh iblis. Kita akan menjadi makanan iblis. Iblis akan selalu berkata kepada kita, kamu banyak masalah. Kamu banyak hal yang Allah tidak mau kamu. Allah tidak mau berkenan kepada kamu. Wah, banyak sekali. Pernah sekali saya ketemu saudara tua. Tentu bukan di tengah-tengah kita, tapi sudah Kristen dari lama sekali. Lalu saya mengajak dia, Pak, ikut saya. Ayo kita hari Minggu ketemu saya di tempat kami bersidang. Wah, dia bilang, saya nggak bisa ke gereja. Loh, apanya yang nggak bisa, Pak? tinggal langkahkan kaki datang. Lalu dia bilang apa? Saya nggak pantas. Saya nggak layak. Karena saya banyak masalah. Saya banyak dosa. Saya nggak pantas datang. Saudari, itu ditipu oleh iblis. Sehingga merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Sesungguhnya kita semua juga tidak layak. Tetapi kita dilayakkan karena darahnya. Kita dilayakkan karena Dia telah mati bagi kita. Amin. Karena itu kita tidak memperingati kematian Tuhan. Hari ini kekristenan terlalu banyak peringatan. Memperingati ini, memperingati itu. Dan itu semua tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab, Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Bukan ingatlah hari kelahiranku. Bukan ingatlah hari kebangkitanku. Bukan ingatlah hari kenaikanku.
Bukan ingatlah hari kematianku. Tidak ada. Yang ada adalah ingatlah aku. Karena aku yang kau ingat ini adalah aku yang hidup. Aku yang telah mati tetapi telah bangkit. Amin. Karena itu Tuhan tidak ingin kita mengadakan upacara. Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam budaya yang penuh tata cara. Tuhan ingin kita mengingat Dia melalui makan, melalui minum, supaya kita terus sadar kita perlu bersatu dengan Dia. Kita perlu bersandar Dia. Dan yang kedua, kita perlu memberitakan kematiannya. Nah, saudara-saudari, memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang, itu mencakup semuanya. Mencakup inkarnasinya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangan Tuhan kembali. Kalau di sini ada kematian, berarti Dia pernah datang menjadi manusia. Amin. Jadi ketika kita memberitakan kematiannya, sebetulnya kita juga memberitakan Tuhan telah lahir. Juru selamat telah lahir. Haleluya. Dia adalah Yesus, Yehova penyelamat. Datang menjadi penyelamat manusia. Lalu Dia juga mati. Lalu Tuhan bilang, beritakan sampai Tuhan datang. Berarti kita juga memberitakan kebangkitannya. Karena kalau Dia datang tanpa bangkit, tidak mungkin Dia datang. Dia bisa datang lagi karena Dia sudah bangkit. Haleluya. Di sini sudah tidak ada lagi Dia. Kenapa Dia sudah tidak ada? Karena Dia telah bangkit. Nah, setidaknya saya pernah 2 kali ke Israel. Maksudnya 2 kali ke Israel ke kubur Yesus. Tapi saya tahu itu bukan kubur yang sebetulnya ya. Tapi dibuat untuk jadi tempat pariwisata. Nah, saya masuk ke sana, saya juga punya perasaan. Di sana ditulis, Dia sudah tidak ada di sini karena Dia sudah bangkit. Saudari, karena Dia sudah bangkit, maka Dia juga akan datang kembali. Oke, ini juga termasuk kenaikannya. Karena itu, setiap hari Tuhan, kita datang mengingat Tuhan, memecahkan roti. Sebetulnya kita menikmati seluruh proses Allah Tritunggal. Yang telah menjadi manusia, menempuh hidup insani, bangkit, naik, terangkat, menjadi roh pemberi hayat. Dan pada suatu hari Dia akan datang kedua kalinya. Kemudian, saudara-saudari, meja ini memberitakan kematian Tuhan. Meja ini juga mengekspresikan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, kasih Tuhan sampai yang tertinggi adalah Dia mau mati bagi kita. Supaya melalui kematiannya, Dia merampungkan penebusan. Sehingga kita boleh dibenarkan. Dan Dia juga bangkit supaya kita beroleh hayatnya. Sehingga kita dilahirkan menjadi anak-anaknya. Maka saudara-saudari, kasih Tuhan, kasih yang binasa, kasih yang kekal, kasih yang tak terukur. Dan kasih itu terekspresi semua di atas meja ini. Maka meja ini juga disebut meja kasih Tuhan. Amin. Semoga setiap kali datang pemecahan roti, hati kita diharukan oleh kasih Tuhan. Hati kita dilembutkan, hati kita diharukan oleh kasih Tuhan. Saudari, kalau kita bisa mengasihi Dia, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kemudian, meja ini juga mengandung arti reaksi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita datang mengingat Tuhan, kita juga boleh berkata, Tuhan, aku cinta padamu. Aku mengasihimu karena Engkau lebih dulu mengasihi aku. Kebetulan minggu ini kita membahas gereja di Efesus. Saudara-saudari, gereja di Efesus adalah gereja yang baik, yang teratur, dan sangat bagus karena
Kaum saleh di Efesus, mereka mengejar pengenalan akan kebenaran. Karena itu mereka bisa membedakan mana yang rasul palsu, mana yang rasul yang asli. Mereka juga giat di dalam pekerjaan rohani. Tetapi Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, aku mencelah kamu, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Kasihmu yang pertama. Saudara, karena meninggalkan kasihnya yang pertama, maka Tuhan mengambil kaki pelita emas di Efesus. Ini perkara yang sangat serius. Mengambil kaki pelita emas di Efesus, berarti di Efesus sudah tidak ada lagi kesaksian Tuhan. Ini mengerikan. Artinya di Efesus tetap ada perhimpunan. Tetap ada kegiatan ibadah. Tetap ada kegiatan rohani. Tapi Tuhan sudah tidak pandang. Tuhan meninggalkan mereka. Karena kaki pelitanya sudah diambil. Apa sebabnya? Meninggalkan kasih yang pertama. Dan melalui ini, maka gereja-gereja berikutnya menjadi merosot. Sampai sekarang. Perjalanan gereja selama 2000 tahun adalah kemerosotan gereja-gereja. Dan itu diawali dari meninggalkan kasih yang pertama. Saudari, hari ini kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita harus tahu apa yang paling intrinsik dalam pemulihan Tuhan. Yang paling intrinsik dalam pemulihan Tuhan, memulihkan kita kembali kepada kasih yang pertama. Kasih yang pertama, the first love. Tapi saudari ingat, kasih yang pertama itu bukan kasih pada waktu saya baru pertama dibaptis. Kasih pada waktu saya baru percaya Tuhan, bukan. Di Lukas pasal 15, ketika Bapa memberikan jubah kepada anak yang hilang. Jubah itu juga disebut jubah yang pertama. Tetapi dalam bahasa Yunani, jubah yang pertama ini juga mengandung arti jubah yang terbaik. Karena itu, the first love adalah the best love. Amin. Kasih yang terbaik. Jadi bukan kasih yang dulu. Tuhan tidak suka dulu-dulu. Kita bilang, Tuhan dulu aku mengasihimu. Tuhan dulu aku menginjil. Tuhan dulu aku melayani. Tuhan tanya, lah sekarang? Enggak Tuhan. Lah apa Tuhan gembira? Tuhan tidak mau yang dulu-dulu. The first love bukan yang dulu. The first love adalah yang baik, yang terbaik. The best love. Lalu apa yang terbaik itu? Saudara-saudari, yang terbaik menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam segala sesuatu kita. Dialah yang pertama. Dialah yang utama dalam segala perhidupan kita. Tapi jangan berpikir, oh ya kalau gitu Tuhan nomor 1. Nomor 2, keluarga. Nomor 3, pekerjaan. Nomor 4, hobi. Nomor 5, kuliner misalkan ya. Bukan begitu. Itu salah, itu keliru. Amin. Kalau Tuhan yang pertama, yang utama itu artinya Tuhan yang nomor 1. Tuhan juga nomor 2. Tuhan juga nomor 3. Tuhan juga nomor 4. Tuhan dari nomor 1 sampai terakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu yang menunjuk, itu yang berarti Tuhan yang utama. Artinya apa, saudara-saudari? Tuhan yang utama, di dalam keluargamu, dia yang utama. Di dalam karirmu, dia yang utama. Di dalam pelayananmu, dia yang utama. Di dalam hobimu, dia yang utama. Sewaktu Anda kuliner, dia juga yang utama. Aminnya kurang lagi ya. Nah, ini masa pandemi pakai masker, tapi jangan rohmu dimaskerin ya. Rohmu harus bebas. Amin. Tuhan sudah utama belum? Kalau belum berarti bukan the first love loh. Kalau belum bukan berarti the best love. Karena dari
Kita datang ke pemecahan roti, bukan karena dipaksa-paksa. Kita datang ke pemecahan roti, kita sadar, Tuhan mengasihi aku. Karena itu aku menempatkan Dia yang utama. Maka aku datang di sini, aku juga mau memberitahu Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Sama-sama, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin, saudara-saudari. Haleluya. Amin. Semoga tiap hari kasih kita kepada Tuhan makin dibarahkan. Makin makin membara. Amin. Bukan makin ikut Tuhan, makin usang. Saudara-saudari, semoga setiap kali pemecahan roti Tuhan menyegarkan kita. Saya juga sudah dibaptis sekian puluh tahun. Setiap hari Tuhan, saya selalu datang. Hanya satu kali itu menjadi penyesalan saya seumur hidup. Karena saya nggak datang pemecahan roti. Yaitu pada waktu saya mengikuti bibi saya dari Singapura pulang ke Jakarta. Karena saya ikut dia. Dia yang pilih tiketnya, dia pilih jadwalnya, jadi saya ikut dia. Sampai di Jakarta, kita melewati hall 1. Karena memang rumah bibi saya dekat hall 1 Jakarta. Kita ngelewatin hall 1, tapi pintunya udah ditutup. Sidangnya sudah selesai. Saya bertobat. Oh Tuhan, ampuni saya. Satu kali ini saya absen, dan cukup satu kali untuk seumur hidup. Saya nggak mau lagi Tuhan. Itu sengsaranya minta ampun. Ya, saya tidak datang satu kali saja, saya sudah sedih sekali. Nah, padahal kalau dibilang ya bukan salah-salahnya saya juga. Karena saya ikut jadwalnya bibi saya, dia jadwalnya bisa hari Minggu dan dia yang pilih tiket, jadi saya ikut dia. Tapi saya menyesal. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Nah, yang lain-lainnya, walaupun saya pernah sakit, walaupun saya juga pernah ada ujian di sekolah, ada banyak hal, tapi saya singkirkan. Saya datang memecahkan roti. Saya tidak mau absen satu kali pun. Walaupun sudah pernah terjadi satu kali. Tapi saya tidak mau mengulangi itu kembali. Mengapa, saudara-saudari? Karena saya memandang penting. Ini adalah sidang yang Tuhan dirikan. Ini adalah meja yang Tuhan mau beritahu kita. Aku mengasihi kamu. Aku telah memberikan segalanya buatmu. Karena itu, datang ke meja ini juga satu pernyataan. Tuhan, aku juga mau menyatakan kepadamu, aku tetap mengasihimu. Aku makin mengasihimu. Amin, saudara-saudari. Amin. Baik. Sekarang karena waktu ya, kita lanjut. Kita bicara pasal 10. Pasal 10 ini adalah pemecahan roti berkaitan dengan persekutuan. Persekutuan itu adalah Di sini di outline-nya ada ya. Artinya berpartisipasi bersama, berpesta menikmati Tuhan. Karena di 1 Korintus pasal 10 dikatakan ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Berarti roti yang di pasal 10 itu sudah mencakup kita. Mencakup kita. Tadi roti itu adalah persona Tuhan. Tapi sekarang roti ini mencakup kita. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu saudara-saudari, ketika kita memecahkan roti itu, dan kita mengambil satu bagian kecil, ini berarti kita adalah bagian dari roti yang satu itu. Amin. Maka memecahkan roti, kita ada di dalam suatu persekutuan. Amin. Persekutuan. Apakah persekutuan? Yaitu kita boleh berpartisipasi bersama. Menikmati bersama. Untuk satu tujuan. Yaitu membangun tubuh Kristus. Saudara-saudari, hayat yang kita terima bukan hayat individual. Itulah sebabnya
Tuhan menggambarkan kita adalah kawanan domba Allah. Amin. Kenapa Tuhan katakan kita domba? Karena domba punya ciri-ciri tertentu. Saudara-saudari, domba itu tidak seperti kupu-kupu ya, atau binatang yang lain yang suka menyendiri. Domba itu setiap kali ketemu domba pasti mereka berkawanan. Kenapa? Karena salah satunya mereka itu rabun jauh. Mereka nggak bisa lihat jauh. Maka mereka harus berdekatan. Kemudian mereka hanya melihat di depan mereka itu ada satu domba kepala. Dan domba kepala itu hanya melihat gembala. Karena rabun jauh. Dia nggak bisa lihat jauh. Maka dia harus berdekatan. Kemudian dari sekian banyak domba, ada satu domba kepala. Biasanya yang badannya yang paling besar. Nah, mereka lihat itu. Karena itu yang paling bisa mereka lihat. Lalu domba kepala nggak bisa lihat jauh juga. Dia lihatnya siapa? Gembala. Kayak itu gembala domba selalu di depan. Kalau gembala bebek di belakang. Gembala domba tidak bisa di belakang. Kalau di belakang dombanya nggak tahu mau kemana. Gembala domba selalu di depan. Dan yang melihat gembala adalah domba kepala. Dan domba kepala inilah yang memimpin banyak domba. Nah, itu gambaran yang Tuhan berikan. Saudara-saudari, hayat yang Allah berikan kepada kita adalah hayat domba. Apa maksudnya? Kita tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa individual. Kita harus hidup di dalam persekutuan. Amin. Dan persekutuan inilah yang membuat hayat mengalir di antara kita. Saudara-saudari, kalau kita sendirian, ingat, maka kita paling mudah diterkam oleh si musuh. Biasanya kelemahan, kejatuhan karena sering sendiri. Tetapi ketika kita hidup dalam persekutuan, mau lemah pun susah lemah. Kenapa susah lemah? Lihat sana sukacita, lihat sini sukacita, lihat situ penuh hayat. Mau nggak mau kamu juga penuh hayat. Amin tidak? Tapi kalau tidak ikut bersekutu, lihat sana maut, lihat situ opini, lihat sini lemah, lihat sini jatuh, terakhir jatuh juga. Amin. Karena itu, mari saudara-saudari, persikakanlah hidup gereja. Dalam setiap sidang yang Tuhan dirikan adalah pemecahan roti. Kita tidak bisa meninggalkan sidang ini. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu hidup di dalam persekutuan. Kita boleh berpartisipasi bersama. Menikmati perjamuan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Karena itu menikmati Tuhan, memang Anda bisa menikmati Tuhan secara pribadi di rumah. Tetapi menikmati Tuhan juga ada aspek korporat. Ini seperti di Perjanjian Lama. Ketika orang Israel berpesta di Bait Allah di Yerusalem. Apa yang Tuhan katakan di kitab Ulangan? Tuhan berkata, kalian di depanku. Kalian boleh makan bersama seisi rumahmu di hadapanku. Oh, saudara-saudari. Bahkan sebaiknya datang pemecahan roti harus satu keluarga. Karena di Perjanjian Lama Tuhan juga bilang, datanglah kepadaku dan di hadapanku makan seisi rumahmu. Saudara-saudari, Tuhan sungguh rindu satu keluarga demi satu keluarga datang bersama-sama makan di hadapan Tuhan. Itulah persekutuan. Kita tidak bisa sendiri. Kita hadir bersama, berpartisipasi bersama, bersekutu bersama. Maka di sanalah kita juga mendapatkan kekuatan. Amin. Kemudian makna berikutnya, pemecahan roti juga mengandung arti kesatuan. Saudari, di dalam kasih terbangun, saling beranggota, berbaur, belajar digiling. Dan kesatuan ini juga menggambarkan kesaksian tubuh Kristus di tumpuan lokal.
Roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah dari gandum. Nah, biji gandum itu menjadi roti perlu dihancurkan, perlu digiling, kemudian perlu dibakar, dicampur dengan minyak, kemudian menjadi satu roti. Ini adalah suatu gambaran bahwa roti yang adalah tubuh Kristus, yang sebetulnya adalah gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Nah, kita adalah butir-butir gandum. Bagaimana kita bisa menjadi satu roti? Karena kita mau belajar ditumbuk, digiling, dihancurkan, sehingga tidak ada lagi identitas diri. Yang ada adalah aku dan kamu terbangun menjadi satu roti. Karena itu ketika kita memecahkan roti, di sini kita mempersaksikan keesaan tubuh Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan bukan roti perpecahan. Tapi roti yang kita pecahkan adalah roti yang berdiri di atas tumpuan keesaan. Saudari, ketika kita mengambil satu roti yang kecil atau tadi dibagikan, Anda harus menyadari, ya Tuhan, aku hanyalah bagian kecil dari tubuh yang besar. Karena itu, aku tidak bisa tanpa mereka. Mereka juga tidak bisa tanpa aku. Karena aku adalah bagian dari satu roti. Amin. Saudari, ini menunjukkan kita terbangun bersama. Kita berdiri di atas tumpuan keesaan dan terbangun bersama. Inilah juga pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan adalah memulihkan kita dari segala perpecahan. Hari ini sejarah kekristenan adalah sejarah perpecahan. Sejarah bergolong-golongan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah keesaan. Keesaan tubuh Kristus. Maka dikatakan, walaupun kita banyak anggota, tetapi kita hanyalah satu roti. Amin. Di satu roti ini tidak ada perbedaan siapapun. Karena itu di dalam pemecahan roti, tidak boleh ada kursi khusus untuk orang-orang tertentu. Tidak boleh. Nah, kalau sidang lain mungkin boleh. Tapi kalau sidang pemecahan roti, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena di pandangan Allah, semua kita sama. Kita adalah bagian dari roti itu. Jadi tidak boleh ada kursi-kursi khusus. Amin. Karena kita semua adalah satu roti. Saudari, puji Tuhan, Tuhan membawa kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Memulihkan kita kepada kesatuan. Pembangunan tubuh Kristus. Ada doa permohonan. Nah, kalau kita mau doa permohonan, sebaiknya di rumah. Misalkan, Tuhan ampunilah dosaku. Boleh nggak berdoa begitu? Boleh. Tapi di mana? Di rumah. Karena itu adalah doa permohonan. Yang ada di pemecahan roti hanyalah mengucap syukur. Atau memproklamirkan. Kita memproklamirkan kematian Tuhan. Kita memproklamirkan kemenangan Tuhan. Karena memang di pemecahan roti inilah kita hanya perlu mengucap syukur. Mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah kita. Ya. Nah, tetapi di dalam pemecahan roti selalu ada dua period. Period pertama, pujian itu ditujukan kepada Tuhan. Tetapi period kedua, pujian itu ditujukan kepada Bapa. Karena di kitab Ibrani, khususnya pasal 2:12, di sana dikatakan Tuhan sebagai putra sulung Allah, dia memimpin banyak putra memuji Bapa. Karena itu waktu kita mengawali sidang pemecahan roti, sampai selesai kita makan roti dan minum cawan, itu semua pusatnya adalah memuji Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu Tuhan
sebagai putra sulung Allah. Memimpin kita banyak putra menyembah Allah Bapa. Maka kita mengubah menyembah Allah Bapa. Maka kita berdoa dengan menyebut Ya Aba, Ya Bapa. Ya Aba, Ya Bapa. Karena kita adalah putra-putra Allah. Dipimpin oleh putra sulung Allah menyembah Bapa. Maka saudara-saudari, fokus dari pemecahan roti adalah Kristus. Ya, saya kira saya sudah bahas ini. Kemudian kapan pemecahan roti itu? Memang pada waktu pertama, sidang pemecahan roti itu adalah setiap hari. Tetapi sampai di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, pemecahan roti adalah setiap hari Tuhan. Dan kita harus mengerjakannya konsisten, tekun, sampai Tuhan datang. Amin. Karena Tuhan berkata, kau harus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kemudian yang ketiga, kita perlu layak. Ketika kita mengambil roti itu, Paulus memperingati karena kita tidak baca ayatnya, saudari pulang bisa lihat ayatnya ya. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Paulus memperingati orang-orang Korintus karena mereka tidak layak, lalu secara ceroboh, secara sembarangan mengambil roti meminum cawan. Akhirnya tidak sedikit yang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saudari, saya bicara ini bukan untuk menakut-nakuti karena itulah firman Tuhan. Maksudnya adalah kita tidak bisa dengan tidak layak atau dengan ceroboh menganggap enteng, menganggap remeh. Ah, ini bukan apa-apa. Ya saya makan aja, saya minum saja. Tuhan memandang penting itu. Karena itu, sebelum kita datang kepada Tuhan, di rumah kita harus menguji diri kita. Layak atau tidak. Nah, kelayakan kita adalah darah Tuhan. Jadi bukan, oh saya hari ini bagus, saya ini baik, berarti saya layak. Bukan. Kelayakan kita adalah darah Tuhan. Maka sebelum datang, setiap kali datang, di rumah kita harus berdoa. Tuhan, layakkanlah aku. Ampunilah aku. Oh Tuhan, aku sekarang kau undang datang ke meja. Tapi aku mohon kau layakkan aku. Aku tidak mau ada sekatan denganmu. Ampuni dosaku. Darahmu mengampuni aku. Amin. Itu kita harus kerjakan. Supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga harus layak terhadap sesama. Artinya apa? Tuhan berkata di kitab Injil, juga ada di Injil Matius, ketika kita mau mempersembahkan kurban. Tetapi di dalammu ada tuduhan. Kamu harus membereskan masalahmu dengan sesamamu. Karena kau masih ada masalah dengan sesamamu. Lalu Tuhan anjurkan apa? Tinggalkanlah. Kau harus pulang dulu, balik dulu. Jangan kau pergi. Artinya di sini, Tuhan ingin kita tidak ada sekatan dengan siapapun. Seperti Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa ini sering dikenal dengan doa Bapa kami. Di akhir doa itu Tuhan mengajar apa? Ampunilah kami ya Bapa. Ya Tuhan, sama seperti kami mengampuni orang yang lain. Betul tidak? Artinya Tuhan mau mengampuni kita asal kita mengampuni orang lain. Kita mengampuni orang lain lebih dulu, maka Bapa mengampuni kita. Kita tidak ada masalah dengan yang lain, baru kita layak datang ke hadapan Allah. Maka ketika kita ada sekatan, kita harus bereskan dulu. Kita harus berdamai lebih dulu. Maka ketika kita berdamai demikian, maka Bapa bisa melayakkan kita. Amin, saudara-saudari. Ya. Suatu hari ini ada di buku ministry, cerita ini sangat menurut saya sangat berkesan bagi saya. Suatu hari ada seorang saudara tiba-tiba melihat ada satu saudara datang ke pemecahan roti. Wah, dia sangat jengkel. Karena ternyata saudara ini adalah pembunuh ayahnya. Wah, dia betul-betul sangat dendam dengan orang ini. Tapi karena orang ini sudah dihukum, dan sudah dihukum, sudah beroleh selamat, datang bersidang.
Dia tidak tahan. Dia sangat dendam karena ini adalah pembunuh ayahnya. Tapi di situ kasih Tuhan menyoroti dia. Maka selama dia tidak pernah lewat, dia tidak pernah mengambil roti itu. Tidak pernah. Karena dia merasa dia ada sekatan. Dia tidak tahu juga kenapa orang ini bisa beroleh selamat dan datang di tempat yang sama. Ikut pemecahan roti. Nah, saudara-saudari, singkat cerita, saudara ini datang kepada Tuhan. Saudara ini menikmati pengampunan Tuhan. Seperti Matius pasal 18. Saudara ini menyadari, aku adalah orang yang berhutang besar. Tetapi Raja telah mengampuni aku. Dengan pengampunan inilah, dia mengampuni saudara itu. Maka sebelum pemecahan roti, saudara yang ayahnya terbunuh itu menghampiri saudara ini. Nah, saudara ini tidak tahu kalau itu anak orang yang dia bunuh. Nggak tahu dia. Kalau tahu dia juga mana berani ketemu. Ya, karena yang dia bunuh ayahnya, dia nggak tahu anaknya. Nah, saudara ini kemudian datang merangkul dia. Dia bilang, aku adalah anak orang yang kau bunuh. Tetapi Tuhan telah mengampuni aku. Maka sekarang aku juga mengampuni kamu. Oh, saudara-saudari, ini luar biasa. Ini yang disebut kasih yang tanpa batas. Kemudian dia menangis merangkul saudara itu. Amin. Akhirnya mereka berdua masuk lagi ke dalam sidang. Pemecahan roti mereka penuh dengan sukacita. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, khususnya mengambil roti dan cawan, kita perlu layak di hadapan Tuhan, layak terhadap sesama. Nah, sehingga demikian kita ada di dalam berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga ini bukan jadi pengetahuan, tetapi ini menyegarkan kita kembali. Sehingga minggu depan, saudara-saudari datang ke pemecahan roti, Anda memiliki sidang yang lebih baru. Anda dengan semangat yang baru. Amin. Menikmati sidang yang Tuhan dirikan. Baik, saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk karya yang Kau telah rampungkan. Tuhan, supaya kami orang yang berdosa, Kau bawa kami ke dalam perjamuan-Mu. Tuhan, supaya melalui makan, minum, kami boleh mengingat Engkau. Kami boleh memberitakan kematian-Mu. Dan di dalam sidang inilah kami hidup di dalam persekutuan. Kami saling terbangun. Dan kami boleh, oh Tuhan, memproklamirkan kami adalah esa di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus, pimpin kami semua ya Tuhan. Dalam penghidupan kami sehari-hari, tidak meninggalkan pohon hayat. Selalu mengambil prinsip pohon hayat. Menikmati Engkau dan bersandar Engkau. Dan pada hari Tuhan, kami boleh dengan riang gembira, dengan sukacita, datang kepadamu. Mempersembahkan korban puji-pujian agar Engkau dimuliakan, musuhmu dipermalukan. Tuhan, kami boleh melakukan demikian sampai Kau datang kembali. Syukur padamu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa berdua-dua. Amin.